Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli Solihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah mau tanya. Apakah di sini Ananda Soli Solihah sholatnya 5 waktu? Siapa nih yang sholatnya 5 waktu? Wah, semuanya sholatnya 5 waktu. Masya Allah. Nah, Ustazah mau tanya lagi. Sebelum kita sholat, apa yang kita lakukan? Berwudu, betul. Jadi kita sebelum sholat harus berwudu. Apakah di sini sudah hafal niatnya wudu? Karena kalau kita berwudu, niatnya belum betul, gimana itu wudunya? Sah apa enggak? Jadi Ustazah mau tanya di sini apakah sudah hafal niatnya wudu? Baik, Ustazah dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sudah? Sudah hafal semuanya? Pintar, baik. Ustazah mulai wudu. Jadi yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang fardunya wudu. Yang pertama, niat. Ustazah, kenapa kita harus berniat sebelum wudu? Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ayo di sini siapa yang ingin mendapatkan pahala? Kalau kita banyak pahalanya, maka kita akan masuk surga. Amin. Pintar. Jadi kita harus niat dulu. Tadi Ustazah sudah sampaikan niatnya wudu. Ustazah ulangi lagi ya biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Pintar. Terus fardu wudu yang kedua yakni membasuh muka. Ustazah, apakah muka cuma segini saja? Tidak. Jadi awal tumbuhnya rambut sampai ke sini. Nah, itu batasan wajah. Jadi gak boleh gini-gini langsung ada air, langsung kita basuh tebas-tebas di wajah, yang penting basah. Gak boleh, kita harus sesuaikan ketentuannya. Jadi wajah itu sini sampai sini. Membasuh wajah. Nah, tadi kan kita sudah tahu fardunya wudu yang pertama adalah niat. Jadi pas waktu kita niat itu bersamaan dengan amal yang pertama, yakni apa? Membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, kemudian niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi setelah itu kemudian kita membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Nah, setelah kita membasuh wajah 3 kali, kemudian fardu wudu yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Siku-siku itu mana? Sampai sini. Jadi awal sini sampai sini itu siku-siku. Berapa kali? 3 kali. Terus kemudian yang keempat yakni mengusap sebagian rambut kepala. Ustazah, kalau misalkan bapak saya botak gimana Ustazah? Kan gak ada rambutnya. Nah, kita harus mengira-ngira, kira-kira rambut itu tumbuh dari mana ya? Dari sini pastinya. Nah, itu diperbolehkan. Karena nggak mungkin kita harus pakai wig, nggak boleh. Jadi kalau memang botak, jadi ini. Mulai pasti di sini kan mulai
mulai tumbuhnya rambut. Nah, dari sini. Maka yang kita basuh ini. Berapa kali? 3 kali. Terus kemudian yang kelima, yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ustazah, saya biasanya kalau membasuh kedua kaki, biasanya sampai lutut. Apa boleh? Boleh, malah bagus. Jadi minimal itu sampai ke mata kaki. Kalau sampai mata kaki, cukup, sudah sah. Terus yang keenam, tertib. Ustazah, kalau nggak urut gimana? Harus tertib. Itu sudah masuk ke fardunya wudhu. Kalau nggak tertib, itu nggak sah wudhunya. Yang awalnya sudah membasuh muka, kemudian membasuh kedua kaki, baru tangan. Itu tidak boleh. Harus tertib, harus urut. Begitu. Terus Ustazah, tadi kok nggak disampaikan? Ini kita harus membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga itu merupakan sunnahnya wudhu. Jadi kita nggak basuh kedua telinga tidak apa-apa. Begitu. Jadi sudah paham ya? Fardunya wudhu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib pintar. Selanjutnya Ustazah menjelaskan tentang syarat sah wudhu. Nah, syarat sah wudhu ini harus menjadi syarat. Kalau kita pengen wudhunya sah, maka kita harus memperhatikan syarat sahnya wudhu. Yang pertama adalah Islam. Ustazah, kalau misalkan tidak Islam, apa boleh kita berwudhu? Tidak sah wudhunya. Karena apa? Syarat sah wudhu yang pertama, yakni Islam. Harus beragama Islam. Terus kemudian yang kedua, yakni tamyiz. Ustazah, maksudnya tamyiz itu apa? Bisa membedakan antara yang bagus sama yang jelek, antara yang cantik sama yang ganteng. Harus bisa membedakan. Itu adalah syarat sah wudhu. Ustazah, kalau adik saya masih kecil tapi belum bisa membedakan, apa boleh? Boleh. Itu masih belajar, tapi tidak termasuk syarat sah wudhu. Kalau kita sudah bisa membedakan antara yang baik sama yang jelek, itu berarti kita tamyiz. Itu masuk syarat sah wudhu. Gitu. Kalau kita pengen wudhu kita sah pintar. Terus yang ketiga, yakni bersih dari haid dan nifas. Apa sih Ustazah haid sama nifas itu? Yang pertama haid, perlu kita ketahui. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah balik, nah terus kemudian keluar darah merah-merah, nah itu dikatakan haid. Terus kalau nifas gimana Ustazah? Kalau kita lihat ibu kita yang habis melahirkan adik kita, itu kan keluar darah tuh. Nah, itu dinamakan nifas. Jadi kalau misalkan masih keluar darah, itu tidak boleh berwudu. Karena apa? Masih memiliki hadas yang besar, harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara mandi. Habis itu kemudian berwudu. Kemudian baru kita menjalankan ibadah sholat fardu. Pintar. Terus yang keempat, yakni tidak adanya sesuatu pun yang mencegah sampainya air ke kulit kita. Misalkan nih, yang cewek-cewek pasti biasanya kan beli kuku pasangan, ditaruh sini, taruh sini, taruh sini, dilem. Kemudian ternyata batal, mau sholat, berwudu, tidak boleh. Karena apa? Menghalangi air yang masuk ke kulit kita. Jadi harus dilepas dulu ini kukunya. Kuku pasangannya. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Pintar. Terus, kemudian yang kelima yakni tidak
ada sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air. Misalkan nih, Ustazah aku habis pakai bedaknya adik, terus aku berwudhu. Terus kemudian air wudhu yang aku pakai ternyata keruh, terus aku pakai lagi. Apa boleh Ustazah? Nggak boleh, karena apa? Bisa merubah warna. Jadi, terus kemudian yang aslinya air wudhu itu dialirkan ke kulit kita, ternyata warnanya itu berbeda karena kita habis pakai jinten, misalkan kok bisa warnanya hitam. Pakai make up yang tebal, kemudian berlapis-lapis, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu baru kita berwudhu. Seperti itu. Terus kemudian yang keenam, yakni mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudhu. Tadi Ustazah sudah jelaskan yang ada berapa? Ada 6. Terus yang ketujuh, yakni memakai air yang suci dan mensucikan. Ustazah, ibu saya kan habis mencuci, terus dikasih moto, airnya masih, tak pakai wudhu boleh? Tidak boleh, itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi kita harus menggunakan air yang suci mensucikan. Contohnya air yang suci mensucikan itu seperti apa? Air yang ada di keran, air yang ada di sungai itu suci mensucikan. Karena apa? Mengalir. Seperti itu. Terus kemudian yang ke-8 yakni masuknya waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Terus ketika ada azan, wah, kemudian kita buru-buru kita mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat. Kemudian muwalah yang ke-9, yaitu tanpa adanya setiap membasuh wajah, misalkan ada jeda lama, kemudian baru kita basuh kedua tangan kita. Nah, itu apakah boleh Ustazah? Perlu kita ketahui, tidak boleh ada jeda. Jadi tidak boleh ada jeda ketika kita membasuh wajah, kita lanjut membasuh kedua tangan sampai siku-siku, lanjut lagi mengusap sebagian kepala, lanjut lagi, kemudian kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki sampai dengan tertib. Jadi tidak boleh ada jeda. Nanti kalau ini sudah kering, baru kita membasuh tangan. Nah, itu tidak boleh. Paham? Pintar. Terus kemudian perlu kita ketahui nih, yang tadi nomor 8 apa? Masuknya waktu. Terus yang ke-9 muwalah. Nah, berlaku bagi yang selalu mengeluarkan hadas secara terus-menerus. Misalkan, Ustazahku pipis terus. Apakah boleh Ustazah saya nanti wudhunya? Boleh, kita nunggu waktu sholat baru kita wudhu lagi. Soalnya kita mengeluarkan hadas kecil terus. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah kita mengetahui fardunya wudhu, terus kemudian kita mengetahui syarat sah wudhu, nah, kita harus tahu sunnah-sunnahnya wudhu. Kenapa Ustazah kita harus tahu sunnah-sunnahnya wudhu? Kan kalau sunnah wudhu kan ini, kita menjelaskan, kita menjalankan, tidak harus kalau misalkan kita meninggalkan, nggak usahlah kita membasuh kedua telinga, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen masuk surga, kita harus mengumpulkan banyak pahala. Kalau misalkan kita tahu sunnah itu adalah salah satu cara kita menambah pahala kita, agar apa? Kita nanti bisa masuk surga. Gitu. Nah, perlu kita ketahui sunnah-sunnahnya wudhu itu apa aja. Yang pertama, membaca basmalah pada saat hendak berwudhu. Jadi sebelum berniat nih, kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu, harus membaca basmalah. Setiap kali kita melakukan apapun juga kita
membaca basmalah, kita mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Kita mau wudhu, baca basmalah terlebih dahulu. Itu termasuk sunnah-sunnahnya wudhu. Yang kedua, yakni memakai siwak. Ustazah, saya nggak punya siwak. Nah, kapan-kapan Ustazah ajarin tentang siwak. Seperti kayu yang panjang, warnanya coklat. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk bersiwak. Zaman sekarang jarang Ustazah pakai siwak. Kita bisa sikat gigi. Nah, itu adalah salah satu pengganti dari siwak. Terus kemudian kita membasuh tangan. Maksudnya membasuh tangan itu seperti apa? Ini, membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum wudhu. Membersihkan tangan. Ini dari sela-selanya dibersihkan semuanya. Terus kemudian berkumur sampai 3 kali. Kemudian yang kelima, yakni intinsya. Apa itu Ustazah? Yakni memasukkan air ke hidung. Ustazah, nanti kalau pilek gimana? Enggak, karena apa? Nanti kita masukkan, kemudian kita keluarkan lagi. Berapa kali? 3 kali. Nah, terus yang keenam, yakni membasuh seluruh rambut. Itu sunnah. Kalau tadi fardunya itu kan membasuh sebagian. Kalau sunnahnya ini membasuh seluruh rambut. Terus yang ketujuh, yakni melebihkan basuhan. Misalkan nih, Ustazah, tadi kan membasuh kedua tangan sampai siku-siku nih. Siku-siku sampai sini. Takutnya ini masih kering di sini. Nah, kita lebihkan sampai sini. Sampai atasnya siku-siku. Biar apa? Takutnya kalau misalkan kurang, kita tidak sah. Karena apa? Karena membasuh kedua tangan sampai siku-siku itu merupakan fardunya wudhu. Terus selanjutnya yakni taslis, yakni mengulang 3 kali. Basuhan wajib dan sunnah di dalam wudhu. Misalkan nih, tadi fardunya wudhu membasuh wajah. Berapa kali? 3 kali. Itu fardunya wudhu. Kalau sunnahnya contohnya apa? Berkumur 3 kali. Berkumur lagi. Nah, selama 3 kali. Terus kemudian mendahulukan anggota yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Jadi kita membasuh misalkan wajah, terus kemudian kedua tangan. Ini kanan dulu apa yang kiri dulu? Kanan dulu. Kita mendahulukan kanan dulu. Itu termasuk sunnah-sunnahnya wudhu. Terus kemudian kita membasuh kedua telinga. Tadi saya jelaskan, kita membasuh kedua telinga itu termasuk sunnah-sunnahnya wudhu. Terus selanjutnya yakni menyela-nyela jari tangan dan kaki. Ini tadi. Menyela-nyela jari tangan, tadi saya sudah contohkan, dan kaki juga. Nah, itu adalah termasuk sunnah-sunnahnya wudhu. Terus kemudian yang ke-12 yakni membaca doa pada setiap basuhan. Nanti ada doa-doanya, nanti disimak ya di modulnya, banyak sekali doa-doa. Ketika kita membasuh muka, doanya seperti apa? Ketika kita membasuh tangan, doanya seperti apa? Nah, itu akan membawakan faedah ketika kita nanti di akhirat. Ketika kita menghadap kepada Allah. Terus yang terakhir yakni membaca doa setelah berwudu. Nah, pasti kalian semua, Ustazah yakin Ananda solihah semuanya sudah hafal doa setelah wudu. Sudah hafal? Ustazah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah.